Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi teman-teman dan pemirsa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas D akan membuat sebuah video pembelajaran dalam rangka membuat laporan studi pustaka sebagai tugas pengganti praktikum kami di ilmu bedah khusus veteriner terkait topik bedah kosmetika. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran dengan topik yaitu teknik operasi amputasi deklau pada kucing. Oke, bisa di next untuk pemaparan selanjutnya. Baik, sebelum kami memulai pemaparan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya, Iwayan Gede Pasakar Dikayasa, dengan NIM akhir 087. Kemudian ada rekan saya, Luh Andrea Kalista Arsaningrat, dengan NIM akhir 093. Kemudian ada rekan saya lagi, Igede Bagus Dharma Atnyana, dengan NIM akhir 102. Kemudian ada saya sendiri, Ahmad Anangintan Purnama Negara dengan NIM akhir 110. Kami semua dari angkatan 2019 kelas D. Bisa di next. Baik, untuk pemaparan materi dalam video kami kali ini yang selanjutnya adalah terminologi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih waktunya Anan. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan terkait terminologi. Jadi, declaw amputasi atau dalam istilah kedokteran disebut onisektomi atau declawing merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengeliminasi ataupun mengangkat atau menghilangkan cakar hewan dengan cara mengamputasi seluruh atau sebagian dari falang distal atau memutuskan tulang dari jari kuku hewan. Lalu untuk indikasinya, amputasi declaw sering dilakukan pada kucing, terutama pada kucing rumahan. Hal ini dikarenakan alasan seperti kucing itu merusak furniture rumah, menjadi ancaman bagi kucing lain, atau menjadi ancaman bagi pemilik ataupun orang lain. Nah, selain itu, biasanya dilakukan karena melihat faktor kesehatan dari kucing itu sendiri. Seperti karena pada kucing terdapat kelainan dan pada kasus eksemi akibat iritasi atau jilatan pada jari pertama kaki depan atau mengalami peradangan kronis, tumor, infeksi, ataupun gangres pada jari. Lalu untuk tujuannya, pencabutan cakar atau declaw adalah operasi yang bertujuan untuk mengangkat ataupun menghilangkan cakar hewan dengan cara mengamputasi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari falang distal, ataupun memutuskan tulang, jari kaki hewan karena mengalami peradangan kronis, tumor, infeksi mikroba, ataupun gangres pada jari. Selain itu, saat ini amputasi declaw juga banyak ditujukan untuk bedah kosmetik, yaitu untuk mempercantik hewan. Baik, selanjutnya mungkin dapat dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan memaparkan bagaimana tentang preoperasinya. Yang pertama, kita membutuhkan persiapan obat dan alat. Sebelum melakukan operasi obat, yang harus disiapkan adalah obat premedikasi seperti atropin, sulfat, obat anestesi yang meliputi silasin dan ketamin, antibiotik cair. Alat yang digunakan adalah alat yang steril, individu seperti hand glove, masker, dan baju operasi serta seperangkat alat bedah yang lainnya. Persiapan operator yaitu menghitung dosis obat yang diberikan untuk tujuan premedikasi dan anestesi harus tepat dan menggunakan alat sterilisasi individu dengan benar serta mempertimbangkan SOP dalam melakukan operasi. Yang ketiga yaitu persiapan tempat operasi. Tempat operasi harus dalam keadaan bersih dan steril.
Letakkan alas plastik di atas meja operasi dan suhu ruangan operasi harus stabil. Yang terakhir itu ada anestesi. Sebelum operasi dilakukan, pasien diperiksa keadaan fisiknya dan dipuasakan selama 8-12 jam. Selanjutnya melakukan hitungan untuk menghitung dosis obat, premedikasi, dan anestesi yang diberikan terhadap pasien untuk dilakukan operasi selanjutnya. Next. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai prosedur dari operasi. Yang pertama ada metode guillotine. Metode ini menggunakan gunting kuku tipe guillotine. Pertama, itu pada metode ini, gunting kuku diposisikan di antara palang kedua dan ketiga. Yang kedua, cakar diputar ke arah dorsal dengan hemostat sebelum digunting. Yang ketiga, sebagian dari palang ketiga dapat disisakan, tetapi seluruh lapisan germinal harus dihilangkan untuk mencegah pertumbuhan kembali dari cakar, seperti gambar di samping. Next. Yang kedua, ada metode scalpel. Yang pertama, itu adalah cakar dijepit dengan hemostat. Yang kedua, palang ketiga diamputasi dengan membuat insisi di atas ungular kres dengan diikuti diseksi antara palang kedua dan ketiga. Yang ketiga, disartikulasi sendi interphalangeal distal. Yang keempat, insisi tendon flexor digital medial. Yang kelima, tutup luka dengan pola jahitan simple interrupted menggunakan benang absorbable seperti gambar di samping. Next. Yang ketiga ada metode laser. Metode laser dilakukan dengan cara yang pertama, sayatan melingkar dibuat melalui epidermis berlebih dari puncak ungula gunanya untuk menjaga kulit sebanyak mungkin. Yang kedua, laser digunakan untuk memisahkan jari kaki dengan menoreh melalui tendon extensor, synovium, ligamen kolateral, dan tendon flexor. Yang ketiga, itu cukup epidermis dasar kuku dipertahankan untuk menutupi tempat pembedahan, seperti gambar di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih pemaparannya buat rekan-rekan saya. Ada Dede, ada Gede Bagus, dan ada Andrea Kalista. Terima kasih banyak. Kemudian izin menyampaikan pemaparan kembali teman-teman dan pemirsa. Terkait topik selanjutnya adalah pasca operasi dari operasi Deklau, bagaimanakah perawatannya. Yang pertama, setelah kucing selesai dilakukan operasi, terutama operasi declawing ini, usahakan kucing tersebut bisa diistirahatkan atau dirawat inap selama 1 atau 2 malam, agar kita selaku praktisi dokter hewan bisa melakukan observasi apakah jahitan dan pengobatan kita itu sudah bagus. Jadi perkembangan bisa kita tinjau. Kemudian telapak kaki perlu diperban untuk menjaga hemoragi dan imobilisasi kaki untuk beberapa hari pasca operasi. Kemudian untuk pengobatan pasca operasi dapat diberikan antibiotik, baik, akan saya lanjutkan. Untuk pengobatan pasca operasi dapat diberikan antibiotik seperti pen strap dan obat pereda rasa sakit, bisa juga diberikan anti radang seperti Dexa. Kemudian setelah kita injeksi pasca operasi, pastinya saat pasien pulang atau kucing tersebut pulang ke rumah owner, kita akan kasih dia obat pulang. Nah, salah satu obat pulangnya itu masih kita kasih anti radang atau anti nyeri seperti itu, atau pereda rasa sakit. Nah, karena saat operasinya kita sudah menggunakan obat anestesi yang kategori obat keras atau obat dosis berat, agar amannya ada beberapa referensi yang sudah kami baca agar lebih aman. Anti radang yang bersifat non-steroid,
Sikam, Ibuprofen, dan Ketoprofen. Itu bisa kita gunakan selama 5 sampai 7 hari. Kemudian untuk menyelesaikan luka operasi atau mengobati operasi dari luar, kan tadi ada obat dari dalam secara oral, ada obat dari luar, itu kita bisa menggunakan antibiotik powder seperti Enbatik, toksitetrasiklin, kan ada yang bentuknya powder atau serbuk, itu bisa kita taburkan ke luka pasca operasinya, setelah itu ditutup perban kembali. Oke, bisa di next. Baik teman-teman, jadi ini ada dokumentasi yang kami ambil dari internet terkait pasien kucing yang sudah selesai melaksanakan operasi amputasi deklau. Jadi yang sebelah kanan ini adalah pasien kucing yang pasca operasi yang masih butuh rawat inap, itu masih kita bisa lihat masih di gips, masih di perban. Kemudian yang sebelah kiri itu ada pasien yang sudah melaksanakan operasi deklau dan semua rawatan pasca operasinya sudah selesai dan kucing tersebut sudah bisa beraktivitas kembali dengan catatan operasinya sukses. Oke, bisa di next lagi. Baik, kemudian yang terakhir akan kami paparkan terkait komplikasi pasca operasinya. Sebetulnya berdasarkan beberapa sumber yang kami temukan, komplikasi ini sangat jarang ditemukan. Terlebih lagi, komplikasi ini bisa terjadi karena faktor non-infeksius, artinya faktor ketidaksengajaan atau faktor non-infeksius. Ini jadi bisa terjadi tidak sengaja. Namun secara datanya kami temukan dari berbagai macam referensi emang jarang terjadi seperti itu. Namun tidak masalah, komplikasi ini bisa kita jadikan acuan apabila nanti kita sudah terjun sebagai praktisi, sebagai wacana agar operasi deklau yang kita laksanakan bisa sukses. Ini bisa jadi acuan agar terhindar dari komplikasi. Yang pertama, hemoragi atau perdarahan. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan kuku atau cakar kembali. Nah, kedua hal ini, hemoragi perdarahan ini biasanya bisa terjadi kalau hemoragi atau perdarahan biasanya luka yang kita jahit itu tidak menutup secara sempurna. Nah, kemudian kalau pertumbuhan kuku dan cakar kembali ini biasanya pemotongan atau amputasi yang kita lakukan ini tidak merata atau tidak total atau tidak sempurna. Jadi masih ada sisa yang ternyata bisa menimbulkan kuku itu tumbuh kembali atau bisa dikatakan kurang teliti seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada luka yang tidak menutup secara sempurna. Nah, ini bisa dilihat dari mungkin metode jahitan dan lain sebagainya tidak menutup secara sempurna. Kemudian yang keempat, penyakit yang timbul akibat adanya rasa sakit saat operasi dapat memicu terjadinya stres pada hewan. Nah, ini biasanya terkait penyakit yang timbul ini biasanya masih berhubungan dengan topik yang ketiga, luka tidak menutup secara sempurna, akhirnya timbullah rasa sakit, bakteri bisa masuk, stres terjadi, nah kemudian timbullah penyakit-penyakit yang lain yang bisa masuk seperti infeksi dan lain-lain. Itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan operasi dengan cermat, kemudian jam terbang juga harus terlatih, kemudian perawatan pasca operasi juga harus diperhatikan agar komplikasi-komplikasi semacam ini tidak terjadi kembali. Baik, bisa di next. Baik, teman-teman dan pemirsa, sekian pemaparan materi dari kami. Namun sebelum kita mengakhiri video pembelajaran pada kesempatan kali ini, akan kami tampilkan terlebih dahulu video terkait dengan teknik operasi deklau yang sudah kami dapatkan dari sumber YouTube. Akan kami share screen di sini sebagai salah satu bentuk pembelajaran kita. Untuk yang bertugas, disilahkan.
Baik, teman-teman semua, itu tadi share screen tentang video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Share screen kami terkait video teknik operasi deklau pada kucing. Dan cukup sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dan saya mewakili teman-teman yang lain mohon undur diri. Kami tutup dengan, mohon maaf, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.